Jokowi. Bahkan anaknya Jokowi itu dibahas saya nggak mau sebut ya. Pokoknya dibahas di channel yang saya ikuti. Anaknya Bapak Jokowi aja jualan kopi, olahan pisang, olahan ayam bangkrut. Ya, mungkin sudah buka cabang untuk pisangnya, untuk ayamnya, untuk kopinya bangkrut. Malah ngomong soal, oh saya sekarang ganti jadi B2B kata Kaisang. Ya, saya terus terang nih Kaisang kalau mendengar ya. Saya sudah bosan kalau dengar B2B, B2C, kalau ada. Itulah kesulitan di Indonesia. Ya, akibat pangan impor dulu. Kenapa bukan pangan impor dulu yang dikerjakan selama 2 periode? Kenapa kereta cepat? Kenapa yang lainnya juga? Nah, walaupun Bapak Jokowi mengendorse Prabowo, saya pikir itu strategis ya, supaya Bapak Jokowi jangan disalah-salahkan lagi ya, gitu. Istilahnya setidaknya Bapak Prabowo melindunginya, gitu lah. Tadi ini yang di YouTube ini ada mau dengar ini tadi Pak Robert atau Pak Gajah Mada ada itu nggak tadi klarifikasi atau apa itu tadi Pak Gajah Mada? Halo, oke Pak Robert, sebentar ini mikrofon nggak ada yang nyala. Ya, 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 suara saya masuk ya. ya masuk. Saya Lanjut. terpukul sama ada Ko Abun masuk nih. Mudah-mudahan orang lama Ko Abun ya. Dia juragan punya pabrik bed untuk rumah sakit tapi versi lokal ya. Ya, Oke, saya sebenarnya begini ya. Jadi kembali lagi ke channel ini ya. Jadi siapapun yang menyampaikan satu statement yang kalau sekarang kan lagi penting ya. Itu keakuratan itu kalau bisa dicek beberapa kali ya. Jadi jangan berdasarkan ingatan. Apalagi kan Pak Paujang sendiri kan kemarin membuktikan bagaimana hadis yang dari mulut ke mulut dari yang sebutlah Sahih Bukhari ya, yang orang Uzbekistan itu bisa salah kan. Nah, jadi di sini pun ya itu kan belum lama terjadi sebenarnya. ya, Kerusuhan Ambon, kerusuhan 98, bagaimana peran IMF ya. Jadi peran IMF itu ya memang seperti itu dan memang dia punya agenda untuk kepentingan Barat dalam ini Eropa dan Amerika dan kantornya pun seberang-seberangan atau bertetangga World Bank dengan IMF itu. Jadi kalau dia punya agenda sebelum memberi utang wajar, makanya utangnya lunasin. IMF itu ya, lunasin dan Indonesia udah lunas lama. Jadi Indonesia udah nggak butuh IMF ya hebatnya. Jadi kalau ada Malaysia, saya nggak tahu mana yang ada yang bilang di channel ini kayaknya. Oh Malaysia lebih bagus. Malaysia itu digabung sama Filipina sama Thailand aja masih gedean Indonesia. Pokoknya digabung lah. Malaysia Filipina yang pasti 2. Ya kayak ngomong begini kan harus akurat saya. Ya Kak, sebutlah 2. Kalau 2 pasti. Malaysia digabung dengan Thailand ya Indonesia lebih gede. Gitu maksudnya ya. Sebenarnya 3 negara, cuma saya nggak pasti apakah itu Vietnam atau Filipina. Ya. Indonesia itu nggak ada apa jauh lebih besar daripada Malaysia yang katanya pernah disebut sebagai negara Muslim yang sukses. Ya. Tidak sama sekali. Bahkan Malaysia itu nggak masuk G20. Kita ini masuk G20. Nah, saya sebagai orang Indonesia, kalau sekarang Indonesia masih juara dunia impor pangan, contohnya beras, PDIP sampai harus mengkritik. Jadi si Jarot ya, dia ngomong gimana sih Menteri Pertanian ngomong katanya beras cukup, tahu-tahu stok nasional udah hampir habis. Ini beberapa hari yang lalu. Ya harusnya Pak Jokowi pecat. Itu kalau dari sisi ngomong ekonomi terhadap ya, pemerintahan Bapak Jokowi. Bahkan anaknya Jokowi itu dibahas saya nggak mau sebut ya. Pokoknya dibahas di channel yang saya ikuti. Anaknya Bapak Jokowi aja jualan kopi, olahan pisang, olahan ayam bangkrut. Ya, mungkin sudah buka cabang untuk pisangnya, untuk ayamnya, untuk kopinya bangkrut. Malah ngomong soal, oh saya sekarang ganti jadi B2B kata Kaisang. Ya,
Saya terus terang nih, Kaisang kalau mendengar ya, saya sudah bosan kalau dengar B2B, B2C, terus namanya bukan seperti Kaisang cuma lulusan Singapura, nyoba 3 bisnis tadi. Jadi bisnis lokal yang dibikin kekinian, ya. Sebutlah, dibikin startup lah, bahasa gampangnya. Dibikin modern. Udah saya jagoannya dari Harvard ya, udah saya ngomong. Plus 10 top 10 business school. Bangkrut. Ya. Nggak ada tuh B2B, B2C. Jadi bottom line-nya apa? Daya beli rakyat jangan rendah. Kalau daya beli rakyat rendah seperti sekarang, saya apalagi Kaisang yang bisnis. Ya, biarpun katanya itu anak presiden, ya. Kalau bukan nepotisme, ya, atau dijual ke misalnya ke pegawai ke departemen di mana menteri bapaknya atau penjabat, bangkrut, ya. Nah, jadi itulah sekarang Indonesia daya beli sekarang apalagi Tanah Abang udah sepi. 2 tahun lalu saya udah teriak, jangan itu. Bapak Jokowi juga sudah bilang stop impor tekstil. Tapi karena orang Tanah Abang juga jualnya barang dari Cina, dari RRC. Kenapa nih? ARC ya. Jadi dia mengatakannya, oh jangan, yang disalahkan adalah jualan online. Wah, ini salah sambung, udah nggak nyambung lagi sama seperti tadi ya. Menyalahkan Prabowo udah nggak nyambung. Kita ini jadi Tanah Abang kebanyakan menjual barang impor. Kalau dia dijual Tanah Abang ya pasti mahal. Justru dengan jualan online bisa lebih murah. Tapi karena barang impor, jadi rakyat tidak memproduksinya lagi. Ya. Saya ngomong begitu karena saya punya UKM juga sebelumnya yang sudah 30 tahun. Ya, bangkrut juga. Tadinya bikin sendiri. Begitu saya lihat keluarga ya, lebih tepat punya keluarga. Begitu saya lihat bandingkan dengan tekstil impor produk yang sama, harga modal saya aja nggak sama dengan dia. Nah, bayangkan. Jadi saya sudah lama tahu bahwa memang free trade itu merugikan Indonesia. Banyak buktinya. Salah satunya sebelum ada free trade, perdagangan Indonesia dengan Cina itu selalu surplus. Coba sekarang cek, begitu free trade yang didesain oleh Mari Pangestu. Sejak free trade itu terjadi dengan yang namanya ASEAN-China Free Trade Agreement, tekor terus kita. Malah kan saya sebut jumlahnya 2.000 triliun kita rugi. Itu periode pertama. Periode kedua jangan-jangan seperti itu. Periode kedua Jokowi. Yang sekarang aja udah kelihatan tuh kereta cepat tuh. Baru balik modal 40 tahun. Ya. Baru balik modal 40 tahun. Di perusahaan saya yang gede dulu, ada manajer ngomong begitu. Bapak owner, saya akan membuat proyek besar sekali untuk kepentingan perusahaan ini, tapi baru balik modal 40 tahun. Diketawain. Kalau nggak dipecat. Tapi ini bisa aja Bapak Jokowi. Padahal sebelumnya, Jepang akan membuatnya sepertiga lebih murah. Tapi minta jaminan APBN. Lah ini sekarang Cina sepertiga lebih mahal daripada Jepang. Minta APBN dikasih juga. Itu membuat saya ini jadi gelisah. Ya, apalagi mau diberikan lagi lebih panjang untuk yang ke Surabaya. Karena sudah nggak etis sebenarnya. Bohong. Ya. Nah, yang begini-begini ini akan membuat daya beli rakyat rendah. Karena kan pasti APBN kesedot. Itulah sebabnya Menteri Perhubungan Pak Yonan, ya, itu kan tidak mau. Sejak dia menjadi Menteri Perhubungan, ya, dia baru menjabat padahal. Ketika ditawarkan harus membuat kereta cepat, udah dia nggak mau. Mendingan jangan jadi menteri. Dia alumni Citibank. Dia tahu bahwa itu memang tidak visible kalau bentuknya seperti itu. Kemahalan lah sebutnya. Kalau balik, Pak Koabun ini harusnya tahu tuh. Jadi kalau orangnya Koabun ya, ini kalau Koabun yang suaranya berat itu, yang punya pabrik tadi bed rumah sakit ya, dia tahu ya. Tahu bahwa nggak boleh namanya investasi baru balik modal 40 tahun kemudian. Ya. Jadi Indonesia ini ya, negeri agraris. Sekarang tersandra pangan impor. Mudah-mudahan banyak yang kelaparan ya. Mudah-mudahan saya berdoa ya. Tapi kalau sampai kemarin ada yang bilang baru 11.000 itu aja udah marah-marah di Indonesia Timur lebih mahal. Loh di
Di Jawa ini orang punya duitnya 10.000, nggak cukup beli beras seliter. Pak, saya mau beli beras seliter. Apa seliter itu dikurangi? Kan enggak. Dia harus cari dulu duit 100 perak, 200 perak supaya jadi genap. Itu pun nggak mau. Harus dia tukar dulu ke Indomaret 100 saja tadi kalau ada. Itulah kesulitan di Indonesia. Ya, akibat pangan impor dulu. Kenapa bukan pangan impor dulu yang dikerjakan selama 2 periode? Kenapa kereta cepat? Kenapa yang lainnya juga? Nah, walaupun Bapak Jokowi mengendorse Prabowo, saya pikir itu strategis ya, supaya Bapak Jokowi jangan disalah-salahkan lagi ya, gitu. Istilahnya setidaknya Bapak Prabowo melindunginya, gitu kan. Tetapi sebenarnya Indonesia itu memang baik secara ekonomi, ya saya ngomong secara ekonomi deh. Jadi kalau tadi disebut oleh Pak Mas Juragan Alexis katanya, Amerika ingin Indonesia miskin, atau siapa yang ngomong tadi ya? Sebenarnya Singapura juga ingin Indonesia miskin. Kenapa? Ya, karena Singapura itu bisnis paling gedenya adalah money laundering. Dia itu udah lama saya dengar ya. Kalau sekarang itu setelah Swiss semakin patuh kepada aturan Amerika, itu dari Swiss itu kaburnya ke Singapura. Ya kalau bangsa orang Indonesia banyak korup, ya nyimpennya di Singapura. Ya. Jadi bukan hanya Amerika, Singapura pun. Sehingga mereka takut kalau Indonesia itu hebat dalam pangan, hebat dalam industri, sehingga membutuhkan presiden yang strong karakter. Nah, dari pilihan yang buruk, ya, saya mendukung Prabowo. Karena saya kan nggak bisa pilih yang lain, harus didukung 20% partai kan, suara partai. Dari pilihan yang jelek, saya endorse, saya dukung Prabowo sama dengan Mas Budiman Sujatmiko. Itu orang sebaya saya. Itu aja, Mas Juragan Alexis. Oke.